Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tiga Permadian dari program studi S1 Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076233053. Di sini jadi saya akan menyampaikan laporan dari praktik kerja lapangan melalui PowerPoint yang telah dibuat. Ini yaitu pelaksanaan sebagai marketing event di PT Dorat Sukses Indonesia atau di JT. Nah, di sini yang pertama itu ada daftar isi dulu. Dan selanjutnya itu ada latar belakang. Nah, tentunya pada poin latar belakang di sini, yang mana perkembangan di dunia bisnis itu eh, semakin hari juga akan semakin kompetitif dan mendorong perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran yang inovatif dengan salah satunya melalui kegiatan di event marketing yang dipegang oleh posisi event marketing juga. Nah, sehingga efektif dalam untuk meningkatkan brand awareness dan juga membangun hubungan dengan konsumen serta mendukung pencapaiannya target penjualan. Nah, karena dengan melalui hal tersebut dan juga melalui program internship ataupun praktek kerja lapangan di divisi marketing event ini di JT selama dari periode 16 Februari hingga Juni 2026, lebih tepatnya di 16 Februari hingga 30 Juni, praktikan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan, lalu pelaksanaan event, penyusunan proposal, koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal, promosi serta analisis data penjualan. Nah, dari pengalaman tersebut, tentunya praktikan bisa memberikan dan juga mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan pemasaran, manajemen pemasaran, riset pemasaran, dan bisnis retail sekaligus mengembangkan keterampilan profesional seperti komunikasi, kerjasama tim, pemecahan masalah, dan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang profesional. Berkat dengan praktek kerja lapangan juga, mata kuliah yang sudah disebutkan juga tentunya akan sangat relevan di dunia industri atau di dunia PKL pada saat pelaksanaan PKL di PT Dorat Sukses Indonesia selama megangnya berjalannya di event marketing. Lalu selanjutnya ada tujuan PKL. Yang pertama itu mengaplikasikan teori riset pemasaran, bisnis retail, dan juga manajemen pemasaran dalam dunia kerja. Tentunya dengan mengaplikasikan hal tersebut dari teori yang sudah ada di mata kuliah dari riset pemasaran, kita bisa melakukan riset dengan menentukan target pasar ataupun dengan cara kita membuat event menarik untuk sekaligus melakukan riset agar sesuai dengan target pasar yang akan kita tuju. Begitupun pada saat promosi melalui retail dengan adanya store dan juga kita membuka peluang yaitu event melalui bisnis retail dan juga bagaimana cara kita memanajemen pemasaran yang udah kita jalani dalam dunia kerja yang mana itu sangat relevan sekali sehingga kita bisa selalu memonitoring dan juga selalu nge-tracking data bagaimana kita dapat memanage hal dalam pemasaran tersebut. Lalu selanjutnya memahami proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi event marketing di perusahaan. Selanjutnya mengembangkan keterampilan dalam penyusunan proposal dan program kegiatan pemasaran. Selanjutnya meningkatkan kemampuan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Tentunya dari sini kita juga bisa menilai kembali dengan adanya manajemen seperti itu, kita akan selalu terhubung dengan berbagai pihak, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal, terutama pada eksternal, sehingga kita bisa membangun hubungan dan juga jaringan, bahkan ya relasi secara kontinu, yang mana tentunya bisa berdampak pada suatu riset pemasaran juga, dan juga kita bisa menentukan target pasar dan juga memperluas dengan melalui bergeraknya event tersebut dengan memperkenalkannya ke berbagai pihak. Lalu memperoleh pengalaman dalam pengelolaan data pemasaran, promosi dan penjualan, memahami proses survei lokasi dan persiapan kebutuhan operasional event, melatih disiplin, tanggung jawab, adaptasi, dan manajemen waktu di lingkungan profesional, dan yang terakhir meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja melalui pengalaman langsung di bidang pemasaran. Nah, selanjutnya itu profil perusahaan. Di sini
Profil perusahaannya ialah adalah PT Doran Sukses Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi, retail, e-commerce, serta penyedia solusi teknologi dan perangkat di Indonesia. Nah, eh, pada garis besarnya ialah perusahaan ini itu lebih dikenal sebagai yang utama adalah JT sebagai perusahaan yang dipegang langsung oleh PT Doran Sukses Indonesia yang mana bergerak pada sektor gadget, IT, IoT, drone, kamera, serta berbagai gadget wearables yang lainnya ataupun elektronik wearables-nya, yang mana juga sudah terkenal melalui JT dengan brand lokal. Nah, melalui jaringan bisnis yang luas juga, PT Doran juga adanya korporasi terhadap produk-produk lain, sehingga perusahaan juga bekerja sama dengan berbagai merek global seperti DJI, Garmin, Apple, Samsung, Logitech, TP-Link, Xiaomi, dan sebagainya lainnya, sehingga pada store yang ada tidak hanya JT aja, bisa juga ada beberapa brand yang memang bekerja sama. Sehingga dengan hal tersebut, pentingnya kita untuk memanajemen bagaimana cara membuat event melalui dari masing-masing sub brand tersebut dengan disatukan dengan melalui event yang diberikan oleh PT Doran atau dari JT. Selanjutnya itu ada visi misi perusahaan yang ada di sini, itu di visi menjadi perusahaan distribusi dan retail teknologi terdepan di Indonesia yang menghadirkan produk berkualitas serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan melalui inovasi dan pelayanan yang terbaik. Lalu di sini misinya ada 5 yang ada tertera di sebelah kanan dari visi misi perusahaannya. Oke, selanjutnya di pelaksanaan PKL. Selama periode magang atau PKL berlangsung, tentunya saya sendiri memperoleh berbagai pengalaman di dalam menjalankan aktivitas yang ada, terutama di daily activity atau daily job desk di JT dengan posisi sebagai marketing event dengan tentunya kontribusi yang diberikan praktikan akan selalu berkaitan dengan perencanaan kegiatan event, koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat, lalu juga melaksanakan promosi ataupun memastikan gimana pada saat pemasaran berlangsung dan juga di balik layar seperti melakukan stok ataupun membuat program untuk promosi sehingga dapat meningkatkan daya kualitas dalam operasional dan juga penjualannya. Nah, lalu periode magang ini dimulai dari 16 Februari hingga 30 Juni dengan jadwal dan jam kerja yang menyesuaikan dengan perusahaan setiap minggunya karena tentunya dengan berbagai event yang berbeda setiap minggu dan sedang berjalan dengan job desk seperti menyusun proposal, berhubungan dengan berbagai pihak, membantu proses interview, promosi tracking data pemasaran, visit lokasi, menyiapkan konsumsi dan logistik acara serta lainnya. Nah, tentunya dengan jam yang memang disesuaikan setiap minggu ini kita akan bisa lebih menyesuaikan dan juga fleksibel terhadap tanggung jawab dan event dan job desk juga yang kita jalani selama pada masa PKL berlangsung. Sehingga baik dari praktikan ataupun perusahaan bisa lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan pembagian yang ada. Oke, selanjutnya itu ada di kegiatan PKL yang pertama penyusunan program dan proposal event. Tentunya pekerjaan pertama pada saat praktikan berlangsung adalah eh, menyusun proposal untuk kegiatan event running pada saat bulan Ramadan berlangsung, yang mana ini juga menjadi strategi dari pemasaran dan untuk meningkatkan brand dan juga menarik berbagai kalangan yang mana tingkatnya sudah bisa tergolong nasional. Nah, tentunya dalam kegiatan ini praktikan itu sangat terlibat karena menjadi PIC pemegang langsung dari latar belakang acaranya juga dan keberlangsungan acara, sehingga perlunya menyediakan konsep acara, tujuan pelaksanaan, target peserta, susunan acara, kebutuhan perlengkapan, serta berbagai aspek pendukung lainnya yang tentunya sangat diperlukan dalam penyusunan proposal kegiatan. Oke, selanjutnya itu menjalin hubungan dengan pihak internal ataupun eksternal. Nah, menjalin hubungan dengan pihak internal yang pertama ialah kita selalunya bisa melalui meeting ataupun kerjasama, baik itu dari loading, unloading, ataupun pada saat ada pameran ke
tim yang memang korporasinya sudah menjalankan event dan bekerja sama dengan marketing event dari pihak korporasi dan juga pada pihak eksternal kita bisa melakukan seperti menemui vendor, terus juga pihak konsumsi ataupun pihak venue dan sponsor ataupun media partner serta pengelola dari berbagai perlengkapan persiapan acara yang mana dengan menjalin hubungan itu kita bisa bekerja sama antara brand yang terkait dan juga brand dari JT ataupun dari PT Doran. Selanjutnya itu membantu proses interview. Di sini praktikan membantu pelaksanaan proses wawancara terhadap calon karyawan, sehingga praktikan juga terlibat dalam membuat administrasi, lalu penempatan jadwal untuk proses yang akan mengikuti sesi interview dan juga mendukung kelancaran pelaksanaannya sesuai dari arahan pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat, pelaksanaan promosi dan pemantauan data penjualan, yang mana di sini ada sistem yang namanya sesi flash sale untuk di setiap store dan juga eh, pada setiap promosinya kita akan melakukan penjualan dan juga aktivasi di store untuk meningkatkan target penjualan dengan memberikan promo-promo yang sangat menarik dan juga kita harus memantau data penjualan sudah seberapa besar dan seberapa tersedianya stok yang akan memang kita untuk melakukan jual terhadap customer. 5. Pengecekan dan pelacakan data aktivitas pemasaran. Di sini tentunya juga kita harus selalu mengecek dan melacak data aktivitas pemasaran seperti melalui digital yang disebut dengan call random setiap store, yaitu untuk memastikan promosi berjalan dengan lancar, kasir tidak ada kendala, dan juga promosi lainnya baik melalui media sosial ataupun langsung berjalan dengan lancar dan juga aspek-aspek keperluan dan barang-barang yang dimiliki oleh tim store memang berjalan dengan baik dan tersedia dengan lengkap. Lalu selanjutnya melakukan survei lokasi kegiatan. Survei dilakukan untuk mempersiapkan dan juga mengidentifikasi fasilitas yang tersedia dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan acara yang akan dijalankan. Yang ketujuh, persiapan kebutuhan logistik dan konsumsi acara, yang mana di posisi ini ialah kita selalu harus siap sedia dengan keperluan logistik pada event rutinan dan juga event tertentu, dan juga kita harus bisa menyediakan konsumsi di setiap acaranya, baik itu konsumsi yang memang kita sediakan ataupun konsumsi yang bekerja sama dari pihak venue dan juga pihak sponsor yang memang menyediakan. Nah, lalu di sini selanjutnya ada analisis pekerjaan. Tentunya selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Doran Sukses Indonesia atau di JT Indonesia, praktikan ditempatkan di divisi marketing sebagai marketing intern yang mana pada setiap tahapnya dan juga terutama di awalnya bisa memperoleh pengarahan mengenai profil perusahaan terlebih dahulu, lalu juga bisa melalui ruang lingkup pekerjaannya, tersedia apa aja, alur koordinasi antar bagian, serta kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab dan juga bisa mengenal satu sama lain demi berjalannya pekerjaan yang ada. Nah, dari situ juga perannya sangat penting karena marketing event dalam hal yang mendukung untuk pelaksanaan strategi pemasaran melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan promosi, event ataupun aktivasi yang dilanjutkan dan dibuat selain memperoleh kita untuk bisa menggait dari berbagai pihak internal maupun eksternal, kita juga bisa memperoleh pengalaman kerja secara langsung dan juga dapat menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, khususnya mata kuliah riset pemasaran, bisnis retail, dan manajemen pemasaran. Ya, selanjutnya di sini itu ada kendala dan solusi. Selama pelaksanaan PKL berlangsung, tentunya juga akan selalu dihadapi dengan berbagai kendala ataupun hambatan yang di setiap dinamikanya pasti akan berbeda.
sehingga akan memengaruhi ruang lingkup, efektivitas kerja, terus juga koordinasi ataupun bahkan jadwal waktu dan sumber dayanya selama kegiatan pelaksanaan berlangsung. Nah, di sini kendalanya itu ada keterbatasan komunikasi dan koordinasi antar pihak, yaitu kita bisa membuat solusi dengan membuat dan juga menjaga komunikasi secara aktif dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, baik sebelum, sesudah, ataupun pada saat pelaksanaan berlangsung, karena untuk menghindari hal yang tidak diinginkan pada selama rangkaian acara berlangsung. Lalu yang kedua, dinamika perubahan jadwal dan kondisi lapangan. Nah, tentunya dengan hal ini banyak sekali aspek yang menjadi perubahan menjadi dadakan tersebut, seperti jadwal, kondisi lapangan, mungkin seperti hambatan dari cuaca ataupun ada terkendala di persiapan. Nah, solusinya ialah bisa meningkatkannya kemampuan adaptasi serta mempersiapkan berbagai alternatif tindakan. Oke, selanjutnya itu tantangan dalam manajemen waktu dan juga kesiapan tim. Nah, kendala tersebut bisa juga diberikan solusi yang efektif dengan menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tingkat prioritas serta menetapkan target. Nah, tantangan dalam manajemen ini tentunya juga kita bisa menetapkan daftar SDM yang juga kita memang bisa memprioritaskan jumlahnya masing-masing dan juga menetapkan target tercapainya pada event tertentu untuk bisa berjalan dengan baik dan juga menjadi lebih diprioritaskan karena tentunya memang hal tersebut yang perlu sangat diprioritaskan. Lalu kendala selanjutnya ialah keterbatasan sumber daya pendukung. Nah, solusinya ialah kita bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif dan efisien, seperti terbantunya dengan alat komunikasi, terbantunya dengan logistik yang selalu tersedia, ataupun berbagai aspek lainnya yang selalu tersedia, dan juga pembagian sumber dayanya sudah sesuai plottingan masing-masing, sehingga bisa saling membantu dan bisa selalu saling standby pada saat dibutuhkan. Oke, selanjutnya itu ada pengembangan. Tentunya berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di JT, terdapat beberapa pengembangan yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program magang dan mendukung kelancaran operasional pada divisi marketing event ini. Nah, tentunya pengembangan tersebut ialah yang pertama bisa meningkatkan sistem komunikasi dan koordinasi antar pihak seperti yang sudah saya buat dan juga saya alami selama meningkatkan sistem ini, itu kita bisa terus bekerja sama seperti dengan pihak vendor ataupun dari berbagai pihak sponsor sehingga kita bisa selalu meningkatkan sistem koordinasinya agar selalu meningkat dan bekerja sama secara kontinu. Nah, kemudian menyusun timeline dan rencana contingency yang kegiatan yang lebih terstruktur sehingga kedepannya timeline dan juga rencana tidak sesuai dengan hal-hal yang memang kurang baik dan juga kita bisa selalu memaksimalkan timeline tersebut dan rencana kontingensi ini bisa sesuai dengan apa saja yang sudah kita rancang, yang sudah kita bahas dengan pihak internal dan eksternal dan juga lebih terstruktur. Nah, lalu yang selanjutnya mengoptimalkan pengelolaan prioritas kerja dan pembagian tugas tim. Tentunya pembagian prioritas ini harus menyesuaikan dengan SDM yang ada, sehingga bisa lebih optimal secara kinerja dan operasional pada divisi marketing event ini bisa selalu terbagi dengan baik dan juga terlaksana dengan lancar. Oke, yang terakhir itu meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya pendukung. Tentunya dengan ketersediaan sumber daya yang ada, kita bisa selalu memanfaatkan dengan secara maksimal. Sehingga dengan ketersediaan tersebut kita bisa selalu standby dan juga memaksimalkan sumber daya yang ada demi keberlangsungan penyelesaian tugas dan acara secara lebih optimal. Oke, selanjutnya itu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini ialah praktikan dapat memperoleh pengalaman kerja nyata dalam bidang marketing event mulai dari perencanaan, koordinasi, promosi, pengelolaan data hingga persiapan operasional event. Lalu
Dalam PKL ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan event pemasaran memerlukan perencanaan yang sangat matang, komunikasi yang efektif, kerja sama tim, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, berbagai kendala yang muncul, kita juga tentunya bisa selalu meningkatkan dan antisipasi dengan koordinasi, terus juga perubahan jadwal bisa kita handle secara lebih baik. Keterbatasan sumber daya itu juga dapat diatasi melalui manajemen waktu, komunikasi yang baik, dan penyusunan prioritas kerja. Yang keempat, praktikan tentunya memahami bahwa dunia kerja memiliki kondisi yang lebih dinamis dibandingkan teori yang sudah dipelajari di perkuliahan. Sehingga tentunya memerlukan problem solving, terus juga tentunya komunikasi bisa menjadi lebih baik, dan juga kita bisa selalu lebih inisiatif dan juga lebih cekatan untuk mengambil suatu keputusan ataupun dalam menjalankan event. Dan yang terakhir, kita juga melalui kontribusi dalam berbagai kegiatan event juga kita bisa eh, turut mendukung kelancaran operasional perusahaan dengan meningkatkan kompetensi dan juga kesiapan dalam dunia kerja profesional dengan pengalaman dan juga skill yang memang sudah kita dapatkan. Oke, berikut dari dokumentasi praktikan yang selama sudah menjalankan PKL ataupun magang di PT Dorang Sukses Indonesia ataupun JT. Berikut dokumentasi yang bisa disampaikan dan juga materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf dan izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.